Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh Kak. Kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami mau observasi mengenai kenakalan remaja. Kakaknya bersedia atau enggak? Bersedia. Bersedia. Nah, Kalau kakaknya? Boleh. ya kayak misalnya ngerokok, ya mabok gitu. Terus ya kayak rolling, ya kayak konvoy kayak gitu. Terus pernah tawuran gitu? Tawuran enggak sih, kalau ribut ya. Kalau ribut itu. Kalau dari kakaknya? Gak jauh beda sama kayak teman saya, paling mabok, kayak konvoy gitu, mah ribut. Ya pertamanya kalau ini penasaran, ya penasaran, pengen nyoba kayak misalnya kayak kenakalan ya mabok kayak gitu, terus ke bawah-bawah juga sama teman. Kalau kakaknya? Kayak faktor lingkungan kali teh. Jadi kalau di lingkungan kita temannya pada gitu jadi ke bawah-bawah. Jadi teman itu mempengaruhi ya? Ya, Enggak, kalau keluar enggak. Jadi dari sendiri Iya, jadi sendiri. kalau saya mah enggak teh. Jadi kayak faktor keluarga mah enggak ada. Oh ya, pertamanya ya senang-senang doang gitu. Tapi ya akhirnya ya gitu menyesal gitu. Kalau sama kayak nyesal gitu, pas pertama juga udah penyesal, tapi kayak nagih gitu teh. Udah sedikit berubah sih. Berubah. Kalau dari saya kayak berubah teh. Berubah. Iya. Mau diulangi lagi? Insya Allah enggak. Masih ada. Kurang sih sekarang, jadi kurang, jadi lebih mikirnya ke masa depan aja. Kalau saya kadang pengen, tapi kadang juga suka mikir ke depannya gimana gitu. Berarti masih tetap ada pengen ya? Ya. Iya. Mungkin cukup sekian ya Kak pertanyaan dari kami. Sebelumnya makasih udah mau bantu kami. Sekian dari kami. Makasih. Kakaknya berkenan buat diekspos kan? Berkenan? Nah, Nanti tidak ada paksaan kan? ya enggak ada. Tidak. Makasih ya. Ya. Apa sih tawuran itu?
Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpunan masyarakat. Penyebab tawuran yang pertama yaitu karena remaja atau pelajar tersebut sedang mengalami krisis identitas atau identitas diri. Yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Lalu bisa kita lihat di sini ada banyak sekali kasus-kasus tawuran yang sedang marak-maraknya terjadi di kalangan remaja. Terus, mengapa sih banyak remaja melakukan tawuran? Ternyata pada dasarnya para remaja melakukan tawuran tersebut untuk mendapatkan perhatian dan validasi bahwa ia adalah orang yang tak terkalahkan dan kuat dari sekitar dan lingkungannya. Lalu bagaimana pandangan secara psikologi tentang maraknya kasus tawuran pada remaja? Menurut pandangan psikologi, remaja memiliki egosentrisme yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu imaginary audience dan personal fable. Apa sih imaginary audience dan personal fable? Audience imaginary atau imaginary audience adalah keyakinan remaja bahwa orang lain berminat pada dirinya sebagaimana ia berminat pada dirinya sendiri. Termasuk juga tingkah laku menarik perhatian, berusaha diperhatikan, berusaha terlihat, serta berada di panggung. Penghayatan remaja bahwa mereka berada di panggung di awal remaja dengan meyakini bahwa mereka adalah aktor utama sementara orang lain adalah penontonnya. Lalu, fabel pribadi atau personal fable adalah bagian dari egosentrisme remaja yang mengandung penghayatan bahwa dirinya unik dan tidak terkalahkan. Pada fase ini, dalam fabel pribadi, kebanyakan remaja merasa bahwa tidak ada seorang pun dapat memahami perasaan mereka. Dalam usaha mereka untuk memperoleh penghayatan mengenai keunikan pribadi ini, remaja dapat menjadi seorang ahli kisah mengenai dirinya yang dipenuhi oleh fantasi, menenggelamkan dirinya dalam sebuah dunia yang jauh dari kenyataan. Fabel pribadi seringkali muncul dalam buku keseharian remaja. Remaja seringkali memperlihatkan rasa tidak terkalahkan atau kuat. Meskipun demikian, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa alih-alih merasa dirinya kuat, remaja cenderung melihat dirinya rapuh untuk mengalami kematian dini. Lalu, dalam pemrosesan informasi, pada remaja terdapat beberapa fungsi kognitif. Variasi ini mendukung pendapat bahwa remaja memproduksi perkembangan mereka sendiri ke jangkauan yang lebih luas daripada anak-anak. Kognitif terpenting yang berlangsung pada remaja adalah peningkatan dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, mengambil keputusan, monitor cara berpikir kritis, dan monitor perkembangan kognitif seseorang. Peningkatan di dalam fungsi eksekutif membuat remaja dapat belajar secara lebih efektif dan lebih mampu menentukan bagaimana memberikan perhatian, mengambil keputusan, dan berpikir secara kritis. Jadi, apa ya solusi terbaik untuk menghindari perilaku atau tindakan tawuran? Nah, pada dasarnya, hal yang menjadi faktor dan alasan utama dari kenakalan yang merupakan tawuran pada remaja adalah egosentrisme yang sedang bergejolak di dalam perkembangan remaja. Maka dari itu, untuk mengendalikan dan memenuhi perkembangan remaja yang sehat, maka kita perlu mengarahkan perkembangan egosentrisme ke arah yang positif. Seperti dibandingkan mengikuti tawuran sebagai tolak ukur penghargaan atas kepopuleran dan kegengsian atas dirinya, remaja bisa mengikuti kegiatan positif seperti ekstrakurikuler atau organisasi di bidang akademik yang bersifat positif. Lalu, ada pula beberapa solusi. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi berbasis olahraga atau seni yang bersifat non-akademik. Lalu, yang kedua ada pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini tuh dengan melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, bagaimana sih peran orang tua dalam mencegah perilaku tawuran pada remaja? Yang pertama, ada mengarahkan anak terhadap hal-hal yang positif dan memberi himbauan mengenai hal-hal yang negatif seperti tawuran. Yang kedua, ada pendekatan terhadap anak sehingga anak nyaman untuk terbuka atau bercerita. Yang ketiga, berusaha untuk mulai memahami dunia anak remaja.